Selamat malam sahabat dunia kampus ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuesioner penelitian ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu ya. Yang pertama ya tentunya ya ketika kita membuat kuesioner penelitian nanti akan disesuaikan dengan variabel ya, dari variabel penelitian itu diturunkan ke indikator indikator penelitian ya, lalu yang terakhir itu ke kuesioner. Nah, artinya kuesioner ini salah satunya bisa dibuat dengan replikasi kuesioner sebelumnya ya, artinya kuesioner yang sudah ada di penelitian sebelumnya kita bisa uh, replikasi ya, sesuaikan dengan kebutuhan sendiri ya, tapi paling tidak tahapannya harus dilalui ya, artinya dari apa namanya variabel penelitian, indikatornya dibuat ya. Jadi antara indikator dan kuesioner itu harus nyambung ya. Indikator itu kan disampaikan di bab 4 ya, di bab metode penelitian ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ya, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama permohonan, ini surat ya, permohonan pengisian kuesioner ya. Isinya kepada yang terhormat ya dan seterusnya ya, mengenai identitas peneliti ya, nama nih misalnya prodi gitu ya. Ini kita pakainya kuesioner ya. Ini skripsi udah jadi ya, yang udah apa namanya kemarin ujian ya dari Budia Arista ya. Eh ya, kata-katanya ya dari permohonan kuesioner kepada yang terhormat ya, identitas ya, lalu permohonan ya untuk pengisian kuesioner ya kepada calon responden gitu ya. Lalu di bawahnya ada salam hormat ya dari peneliti ya. Dalam hal ini disesuaikan ya dengan nama peneliti masing-masing ya. Lalu berikutnya di poin 2 ya, kalau ini poin 1 ya, Romawi 1 kecil ya. Lalu di Romawi 2 ya, berisikan tentang identitas responden ya. Ada apa namanya, nama responden ya. Nama responden bisa titik-titik aja ya, lalu nama perusahaan ya. Lalu berikutnya ada jenis kelamin misalnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya. Ada usia ya. Nanti ini dikategori ya. Kalau laki-laki satu ya, perempuan dua ya, agar nanti respondennya tinggal centang di sini ya. Lalu usia juga begitu ya, lebih kecil 25 sampai 35 itu ya. 35 sampai 45 ya, lalu lebih besar dari 45 ya. Ini kalau lebih kecil ini kan yang umurnya ke bawah 25 ya. Ini yang lebih besar ini yang ke atas 45 gitu ya. Lalu jabatan juga ya disesuaikan ya, pendidikan terakhir ya, masa kerja ya. Intinya di kategori biar nanti respondennya sangat mudah untuk memilih kategori tersebut ya. Tapi ingat ya, kalau misalnya ada peluang respondennya memilih kategori lain ya, nanti tambahkan poin terakhir ya, lainnya misalnya ya. Karena kalau pilihannya lainnya kayak ini SMA, diploma, S1 lainnya ya, mungkin saja ada yang S2 ya, atau lainnya ya. Dilanjutkan ke poin 3 ya, ada penunjuk pengisian kuesioner ya. Ini bagaimana petunjuknya silahkan dibuat ya sebelum menjawab pertanyaan ya, bla 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 ya. Lalu ada yang harus dicentang ya. Ini ya, bisa di screenshot ya kalau misalnya dibutuhkan ya. Lalu apa namanya kategorinya ya, sangat tidak setuju satu misalnya dan seterusnya ya. Nanti disesuaikan ya. Bisa aja apa namanya kategorinya berbeda ya, STS misalnya ya, atau yang lain ya, sesuai tidak sesuai dan lain sebagainya ya. Lalu yang keempat kuesioner penelitian, yang ini yang paling penting ya, artinya nanti di kuesioner penelitian ini ya indikatornya dimasukkan di sini ya. Misalnya tentang kinerja SIA, gitu ya, KASIA ya. Ada beberapa indikator di sini dibuat, ada 5 ya indikatornya, up to date ya, SIA-nya ya mudah dipahami ya, selalu memberikan informasi yang dibutuhkan ya, meningkatkan kepuasan kerja ya. Kebetulan ini satu indikator, satu kuesioner. Indikator ini harus sesuai dengan yang di bab 4 ya, atau bab metode ya. Jangan sampai buat indikator di metode penelitiannya lain tapi kuesionernya ngambilnya di lain gitu ya. Diusahakan ya, artinya di mana ngambil sumber indikator ya, nanti kuesionernya juga ngambilnya di sana ya, atau disesuaikan gitu ya. Lalu kecanggihan teknologi juga begitu ya. Ada berapa ini, ada eh, 1, 2, 3 ya indikator ya.
indikator pertama tentang kecanggihan itu satu aja ya kuesionernya ya, lalu kecanggihan informasi ada dua kuesionernya ya, lalu kecanggihan fungsional ada dua juga kuesionernya gitu ya. Artinya minimal satu ya, lebih dari satu itu lebih baik gitu ya. Lalu di dukungan manajemen puncak juga ya, di sini ya ada beberapa indikator tingkat kemampuan ada dua kuesioner ya, lalu keterlibatan manajemen puncak ada tiga kuesioner ya, formalisasi pengembangan sistem juga ya, ada standarisasi hasil laporan dan pengenalan ya, ini ada tiga kuesioner ya, lalu sosialisasi ya ada dua kuesioner juga ya, lalu yang terakhir ya keterlibatan pemakai ya KP ya, bukan terakhir sih ya karena ada Y di depan ya. Masing-masing satu indikator satu apa namanya kuesioner gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir ya, nah ini X5-nya ya karena depan ada Y ya, program pelatihan dan pendidikan ya. Ini ada 5 indikator ya dengan masing-masing satu kuesioner. Oke ya, demikian ya cara membuat ya kuesioner penelitian ya. Artinya kuesioner ini bisa direplikasi dari penelitian sebelumnya ya. Yang penting disesuaikan ya antara indikatornya dengan kuesioner yang dibuat gitu ya. Dan ingat ya artinya indikator ya atau kuesioner ini bisa direplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Demikian ya penjelasan ulasan singkat yang mengenai cara membuat kuesioner penelitian ya tentunya melalui replikasi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat dunia kampus. Terima kasih.